Selamat pagi Bu Yolan, nama saya Stephen Herdinia Putra dari kelas 11 IPA 1. Pada hari ini saya ingin menjelaskan organ reproduksi pria dan wanita. Yang pertama, organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria terdiri dari 4 bagian, yaitu testis, ductus excreci atau saluran pengeluaran, kelenjar-kelenjar aksesoris, dan penis. Yang pertama, testis. Testis itu berjumlah sepasang dan terletak di luar tubuh, dibungkus oleh kulit berupa tonjolan yang disebut skrotum. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus atau saluran seminiferus yang berfungsi menghasilkan sel-sel sperma. Cairan putih dan kental yang diproduksi oleh vesicula seminalis dan kelenjar prostat bercampur dengan spermatozoa membentuk campuran yang disebut semen. Epididymis, vas deferens, dan uretra merupakan saluran untuk jalannya semen. Semen akan dipancarkan keluar dari ujung penis yang ereksi atau ejakulasi. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel-sel interstitial yang akan memproduksi hormon testosteron. Hormon ini merupakan hormon yang memengaruhi perubahan anak laki-laki menjadi dewasa, membuat suara laki-laki menjadi besar dan berat, dan berbagai perubahan lain-lain yang memperlihatkan bahwa seorang anak telah beranjak dewasa. Yang kedua, ductus excreci atau saluran pengeluaran. Ductus excreci terdiri atas ductus efferent, epididymis, ductus deferens, dan ductus ejaculatorius. Ductus efferent atau vas efferens berfungsi sebagai pembawa sperma keluar dari testis menuju epididymis. Epididymis berfungsi sebagai penyimpanan sperma untuk sementara sampai sperma matang atau dewasa. Epididymis mengantarkan sperma yang diproduksi oleh testis keluar. Perjalanan sperma di dalam epididymis menempuh waktu sekitar 4-6 minggu. Vas deferens atau saluran sperma merupakan tempat bercampurnya sperma dengan produk kelenjar aksesoris yang berjumlah 3 buah. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Ductus ejaculatorius atau saluran pemancaran merupakan bagian dari vas deferens yang berfungsi memancarkan semen atau cairan dari ductus seminalis ke uretra. Pada pria yang sering mengangkat benda berat, sebagian organ dapat menonjol keluar dan masuk ke saluran pengeluaran sistem reproduksi pria. Gangguan ini disebut hernia. Hernia disebabkan oleh lemahnya otot dinding perut. Jika sebagian organ yang menonjol tersebut tidak dapat kembali ke tempat semula, maka harus dilakukan tindakan operasi. Hernia juga dapat terjadi pada wanita, misalnya saat mengejan terlalu kuat ketika proses melahirkan. Yang ketiga, kelenjar-kelenjar aksesoris. Kelenjar-kelenjar aksesoris pada alat produksi pria meliputi fascicula seminalis, kelenjar prostata, dan kelenjar bulboretralis. Vesicula seminalis terletak di bagian belakang bawah kantong kemih. Sekretnya mengandung fruktosa dan prostaglandin yang akan menjadi bagian dari cairan semen atau sperma. 60% dari total volume cairan semen adalah sekret fascicula seminalis. Kelenjar prostat terletak di bawah kantong kemih. Sekretnya mengandung kolesterol, garam penyeimbang pH atau buffer, dan fosfolipid. Fosfolipid yang berperan untuk membuat cairan.
Cairan ini bernama dengan cairan yang diproduksi oleh vasikula seminalis, menjadikan sperma dapat berenang. Kelenjar bulboretralis atau kelenjar Cooper jumlahnya sepasang. Sekretnya berupa lendir alkalis, berperan pada waktu awal ejakulasi atau pemancaran sperma. Yang keempat, penis. Penis merupakan organ kopulasi pada pria. Penis terdiri atas 3 badan rongga yang terbentuk silindris. 2 di sebelah dorsal disebut corpus cavernosum. Lalu dan 1 di sebelah ventral disebut corpus spongiosum. Di bagian tengah corpus spongiosum terdapat uretra yang merupakan muara saluran urin dan kelamin. Jika terjadi rangsangan, 3 badan rongga ini terisi oleh darah yang mengakibatkan penis membesar, memanjang dan menegang atau ereksi. Sperma dapat bertahan hidup dalam suasana basah. Sperma dapat hidup sampai 3 hari dalam saluran kelamin wanita. Nah, sekarang organisasi wanita. Organ reproduksi wanita dibagi menjadi 2 bagian, yaitu organ genitalia eksterna, organ luar, dan organ genitalia interna atau organ kelamin dalam. Organ kelamin luar. Organ kelamin luar wanita memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai jalan masuk sperma ke dalam tubuh wanita dan sebagai pelindung organ kelamin dalam dari organisme penyebab infeksi. Organ genitalia eksterna wanita terdiri atas labia mayora, labia minora, klitoris, hirmen, dan vagina atau saluran kelamin. Labia mayora adalah lipatan kulit yang memanjang dari mons pubis ke arah anus. Fungsinya melindungi vagina. Labia mayora terdiri atas kelenjar keringat dan kelenjar sebasea atau penghasil minyak. Setelah puber, labia mayora akan ditumbuhi rambut. Labia minora adalah lipatan kulit yang tipis, terletak tepat di sebelah dalam dari labia mayora dan mengelilingi lubang vagina dan uretra. Labia minora kiri dan kanan bertemu di depan dan membentuk klitoris yang merupakan penonjolan kecil yang sangat peka. Klitoris dibungkus oleh sebuah lipatan kulit yang disebut preputium. Vagina menghubungkan rahim dengan vulva dan terletak di antara kantong kemih dan rektum. Bagian dalam dari vagina berlipat-lipat dan dekat ke ujung membentuk selaput darah. Fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi, saluran keluarnya darah pada masa menstruasi, dan sebagai jalan lahir waktu persalinan. Saluran kelamin wanita atau vagina memiliki lubang yang berhubungan dengan dunia luar sehingga mikroorganisme penyebab penyakit dapat masuk, menyebabkan infeksi kandungan. Di dalam dinding vagina terdapat kelenjar Bartolini dan berbentuk oval dan berfungsi mensekresi lendir. Yang kedua, organ kelamin dalam. Organ ini terletak di dalam rongga pelvis. Organ genitalia interna meliputi ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Ovarium jumlahnya sepasang, terbentuk oval, terletak pada rongga pelvis di kiri dan kanan daerah pinggang. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon-hormon kelamin wanita seperti estrogen dan progesteron. Sel telur bergerak di sepanjang tuba fallopi dengan bantuan silia.
atau rambut getar, dan otot pada dinding tuba. Tuba falopi ini terbagi menjadi 3 daerah, yaitu infundibulum, ampula, dan isthmus. Rahim atau uterus merupakan suatu organ yang terbentuk seperti buah pir dan terletak di puncak vagina. Uterus dibagi menjadi fundus pada bagian paling atas yang berdekatan dengan tuba falopi, korpus pada bagian tengah, dan serviks leher rahim pada bagian paling bawah. Sebagian serviks menonjol masuk ke bagian atas vagina, disebut portio. Fungsi uterus adalah menjadi tempat berkembangnya janin. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.